Ternyata, dominasi mobil Cina di pasar Indonesia belum akan berhenti dalam waktu dekat. Setelah merek-merek seperti Wuling, BYD, dan Chery berhasil menancapkan kukunya di tanah air, kini muncul satu nama baru yang siap menyusul, yaitu Lepas. Merek mobil asal Tiongkok yang dikabarkan akan segera masuk ke Indonesia, bahkan sudah mempersiapkan langkah besar dengan membangun puluhan jaringan dealer. Bukan sekedar ikut-ikutan, Lepas membawa ambisi yang tak main-main, menyasar segmen mobil premium. Nama Lepas mungkin masih asing di telinga masyarakat Indonesia. Namun merek ini berasal dari Tiongkok, negara yang kini menjadi salah satu kekuatan utama dalam industri otomotif dunia, khususnya di sektor mobil listrik dan mobil pintar. Meski belum banyak informasi resmi soal lini produk Lepas, banyak pihak memprediksi mereka akan membawa model-model kendaraan yang mengandalkan teknologi canggih dan desain modern khas pabrikan Cina saat ini. Menariknya, Lepas bukan sekedar merek baru yang coba-coba. Menurut beberapa laporan, mereka diprediksi akan tampil di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2025 sebagai debut resmi mereka di Indonesia. Momen ini sangat strategis karena Gias adalah salah satu pameran otomotif terbesar di Asia Tenggara dan menjadi panggung penting bagi peluncuran produk baru. Berbeda dari banyak merek Cina lainnya yang masuk ke Indonesia lewat jalur mobil murah atau kelas menengah, Lepas justru memiliki jalur yang berbeda. Mereka ingin langsung masuk ke segmen premium yang selama ini didominasi oleh pabrikan Jepang seperti Toyota dan Honda, serta merek Eropa seperti Mercedes-Benz dan BMW. Langkah ini cukup berani, mengingat pasar premium di Indonesia memang sangat kompetitif dan dikenal punya loyalitas tinggi terhadap merek tertentu. Tapi, inilah yang membuat kehadiran Lepas menjadi menarik. Mereka tidak bermain aman. Jika strategi ini berhasil, bukan tidak mungkin Lepas akan menggeser persepsi lama bahwa mobil Cina hanya cocok untuk kelas menengah ke bawah. Apalagi, konsumen Indonesia kini semakin terbuka terhadap teknologi baru dan desain futuristik yang banyak diusung mobil-mobil Cina. Model perdana yang dipastikan akan masuk ke Indonesia adalah Lepas L8, sebuah SUV premium 7 penumpang yang berbasis platform serupa dengan Chery Tiggo 8 CSH. Mobil ini mengusung teknologi plug-in hybrid yang memadukan mesin 1,5 liter turbo dan motor listrik, menghasilkan tenaga sekitar 347 PS dan torsi hingga 525 Nm. Desain eksterior Lepas L8 tampil mewah dan agresif, dengan lampu sipit bergaya mata macan, grill besar berdesain futuristik, dan lampu belakang yang terinspirasi dari Porsche macan. Di dalam, interiornya mengusung tema minimalis dengan dominasi layar besar, fitur hiburan seperti Cinema Mode, serta mode istirahat seperti Nap Mode dan Laying Mode. Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang sekitar 4.688 mm, lebar 1.860 mm, dan tinggi 1.695 mm, dan wheelbase 2.800 mm. Harga jualnya diperkirakan berada di kisaran 550 jutaan, membuatnya menjadi alternatif menarik bagi konsumen yang mengincar kemewahan dengan harga yang lebih terjangkau. Selain L8, Lepas juga merencanakan dua model lain seperti Lepas L6 dan Lepas L4 yang masing-masing menyasar segmen SUV kompak dan SUV urban modern. Namun fokus awal mereka tetap pada L8 sebagai produk flagship yang akan diperkenalkan di ajang Gias 2025.
Keseriusan Lepas terlihat dari rencana mereka untuk membangun puluhan jaringan dealer resmi di berbagai kota besar di Indonesia. Ini bukan langkah kecil, banyak merek asing yang masuk ke Indonesia gagal bertahan lama karena minimnya jaringan purna jual atau suku cadang. Dengan membangun jaringan dealer sejak awal, Lepas tampaknya ingin memastikan bahwa konsumen tidak hanya mendapatkan mobil berkualitas, tapi juga layanan purna jual yang memadai. Ini penting untuk membangun kepercayaan di pasar baru, apalagi jika menyasar konsumen kelas atas yang sangat memperhatikan layanan dan kenyamanan. Namun tentu saja, langkah Lepas tidak akan mulus-mulus saja. Mereka harus menghadapi tantangan besar, mulai dari stigma negatif terhadap mobil Cina, ketatnya persaingan dari Jepang dan Eropa, hingga masalah kepercayaan konsumen terhadap merek baru. Namun jika strategi mereka tepat, dengan produk yang benar-benar premium, harga kompetitif, serta layanan purna jual yang solid, maka bukan tidak mungkin Lepas akan menjadi fenomena baru di Indonesia. Apalagi, saat ini konsumen otomotif tanah air sedang mengalami pergeseran preferensi dari sekedar merek ke soal value dan teknologi. Haruskah merek Jepang dan Eropa waspada? Kedatangan Lepas menunjukkan bahwa Tiongkok tidak hanya bermain di value dan harga murah, tapi juga mulai menyerbu segmen yang selama ini dianggap milik eksekutif merek-merek besar. Jika Lepas berhasil membuktikan diri, maka bisa jadi kita akan melihat pergeseran besar dalam landscape industri otomotif Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dan bagi konsumen, ini adalah kabar baik. Akan semakin banyak pilihan mobil premium dengan harga yang lebih masuk akal. Nah, gimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.